Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Terima kasih. Sekarang akan kami tampilkan kasus ketiga, yaitu konsep kasus ketiga akan saya bacakan. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi, di sini yang berperan sebagai coach-nya adalah Ibu Melpa Yenti Tanjung, coach-nya adalah Ibu Destrusti Marhasak Hodame Pak Pahan, pengamat adalah saya sendiri, Ibu Murniasi Siregar. Waktu dan tempat saya persilahkan bagi Ibu Melpa sebagai coach. Terima kasih ya, Bu. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya, Bu Des. Oke, Bu. Selamat siang, Bu Desi. Selamat siang juga, Bu Mel. Sehat ya, Ibu kan? Sehat, Bu Mel. Kok muram kali, Ibu? Ku tengok tadi di sekolah. Iya, Bu. Saya lagi dalam keadaan tidak baik ini, Bu. Ceritakanlah, Bu Des, sama aku. Biar bisa lebih tenang nanti, Bu. Iya, Bu. Saya lagi ada masalah dengan Ibu pengawas sekolah. Sehingga Ibu itu melaporkan saya kepada kepala sekolah. Saya ingin diskusi dengan Ibu Mel. Boleh, Bu Mel? Boleh, Bu. Boleh sekali. Agenda apa yang akan kita diskusikan, Bu? Gini, Bu. Tadi saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar, Bu. Saya mengajar sih memang tanpa buku teks, tapi kan saya menggunakan sumber belajar lain. Lalu pengawas mengingatkan saya,
Tadi saya mengatakan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum loh, Bu. Namun pengawas itu nampaknya tersinggung, Bu, dan melaporkan saya kepada kepala sekolah. Saya bingung, Bu. Bagaimana mengatasi masalah saya dengan kepala sekolah ya, maupun dengan pengawas itu. Oh, Ibu Desi tadi mengajar menggunakan apa? Saya memang menggunakan video pembelajaran, Bu. Saya juga menggunakan aplikasi PPT serta lengkap LKPD yang menurut saya sih anak-anak senang untuk mengikuti pembelajaran yang saya buat, Bu. Wah, itu kan sudah bagus sekali, Bu Des. Menurut Ibu, mengapa pengawas keberatan dengan sumber belajar yang Ibu gunakan? Dan kenapa Ibu tidak membawa buku teks saat pembelajaran? Begini, Bu, pengawas sekolah beranggapan pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang menggunakan buku teks yang dirancang sudah sesuai dengan kurikulum dibandingkan dengan sumber belajar lainnya, Bu. Ih, begitu pula ya, Bu. Apa sumber belajar yang Ibu buat? Seperti video pembelajaran PPT dan LKPD, Ibu buat sendirinya itu? Iya, Bu. Saya sangat serius untuk menyusun sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum agar anak-anak senang saat saya mengajar di kelas, Bu. Wah, itu kan sudah sangat luar biasa loh, Bu. Semua sumber belajar yang Ibu buat sudah sangat lengkap. Ibu sungguh sangat kreatif, inovatif, dan saya lihat murid sangat senang sama Ibu. Ibu juga sudah membuat sumber belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Dan Ibu sangat menginspirasi guru-guru yang lain loh. Terima kasih, Bu Mel, atas pujiannya. Lalu, apa tanggapan Ibu pada pengawas ketika beliau menyampaikan keberatannya itu, Bu? Saya mengatakan bahwa sumber belajar yang saya susun itu sudah sangat sesuai dengan kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Dan saya juga sudah menjelaskan secara rinci kalau sumber belajar yang saya buat sesuai dengan kebutuhan murid. Namun, pengawas kelihatannya tersinggung, Bu, dan melaporkan saya kepada kepala sekolah. Emang dari mana rupanya Ibu tahu kalau pengawas melapor ke kepala sekolah? Soalnya tadi, Bu, sehabis saya mengajar dan hendak pulang, kepala sekolah manggil saya dan mengatakan keluhan pengawas tersebut tentang saya saat mengajar itu, Bu. Saya merasa tidak enak hati jadinya pada kepala sekolah, begitu juga pada pengawas, Bu. Aduh, sedih kali ya, Bu. Terus, kayak mana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa kalau ini adalah kesalahpahaman sebenarnya antara saya dengan kepala sekolah dan ibu pengawas. Kemungkinan saya dan pengawas mengacu pada maksud yang sama, tetapi berbeda cara. Saya hanya merubah bentuk buku teks menjadi hal yang lebih menarik dalam bentuk video, PPT, tetapi mungkin pengawas kurang paham, Bu. Oh, iya ya, Bu Den. Kayaknya memang kayak gitu. Kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan sekarang? Menurut saya akan membicarakan kembali dengan pengawas sekolah dan kepala sekolah. Kemudian saya akan coba memadukan buku teks dan sumber belajar lain ketika belajar di kelas. Murid semakin mengerti akan materi yang saya ajarkan, Bu. Bagus sekali loh itu, Bu Des. Saya sepakat dengan Ibu. Apalah prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tadi? Ya, paling tidak, Bu, saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan kemudian saya akan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi sampai membuat ibu kepala sekolah tersebut tersinggung. Bagus sekali itu, Bu. Cocok kali saya rasa. Adakah strategi lain yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Saya akan selalu membawa buku teks lah, Bu, di setiap pembelajaran saya dan memadukan dengan sumber belajar yang saya siapkan agar murid belajar dari berbagai sumber dan murid tentunya akan lebih bahagia di kelas saya, Bu. Luar biasa sekali, Bu Des. Saya sangat bangga dan senang mendengarnya, Bu. Nanti ketika mengajar, Ibu akan merasakan manfaat dari membawa buku teks ketika mengajar. Saya senang atas pencapaian diskusi yang kita lakukan hari ini, Bu Des. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindak lanjut dari diskusi kita ini? Ya, tentunya, Bu, saya akan menemui kepala sekolah secepatnya lah, Bu. Semoga besok Ibu kepala sekolah ada waktu untuk membicarakan hal ini dan mempertemukan saya dengan pengawas.
dan saya akan minta maaf. Saya akan mengatakan ke pengawas kalau saya akan memadukan buku teks dan sumber belajar yang disusun dalam mengajar di kelas. Iya ya Bu, bagus sekali Bu Des. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu nanti menjalankan rencana Ibu ini? Ya, saya akan berkonsultasi dengan Bu Indah, karena dia juga menggabungkan buku teks dan sumber belajar lain seperti video, PPT, dan mengajarkan materinya. Bagus sekali Bu, kreatif sekali. Dan idenya sangat luar biasa. Yakinnya saya, kalau Ibu sangat mampu untuk melakukannya. Iya, Bu. Namun semoga sesuai dengan yang saya rencanakan ya, Bu. Iya Bu, yakinlah ketika bekerja dengan tujuan yang baik, maka kita akan dapat hasil yang baik pula. Ibu harus terus semangat dan selalu optimis ya Bu Desi. Pastilah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya jadi tambah semangat ini, Bu. Sama-sama Bu Desi. Terima kasih buat teman-teman yang atas praktek coachingnya yang luar biasa. Saya sebagai observer, dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching, di mana di sini sebagai coach-nya adalah Ibu Melva Yenti Tanjung. Untuk mengenai tujuan coaching, Ibu Melva sebagai coach telah mampu mengajak coaching untuk menyampaikan tujuan daripada proses coachingnya dengan jelas. Identifikasi, di sini coach mampu menggali dan memetakan situasi permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya melalui serangkaian pertanyaan yang efektif. Sementara untuk rencana aksi, coach juga sudah mampu menuntun coachingnya hingga coachingnya mampu menentukan jenis solusi yang akan dia lakukan sebagai rencana aksi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Lalu yang untuk sementara tanggung jawab sudah terlihat di mana coach juga mampu memberikan umpan balik mengenai komitmen coaching untuk menjalankan rencana aksinya. Demikian hasil pengamatan saya, teman-teman, sebagai observer terhadap proses coaching oleh Ibu Melva Yenti Tanjung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Sama-sama. Sama-sama.